Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raldi Lamdavansyah dari kelas TI 4609 dengan kode NIM 12012233361. Pada saat ini saya akan menjelaskan pembelajaran penelitian operasional 2 dengan judul Stagecoach Problem. Sebelum kita melakukan bagaimana cara perhitungan stats cost problem ini tuh, yang pertama kita menjelaskan dulu apa sih itu stats cost problem. Stats cost problem itu tuh kayak sebuah masalah yang dibuat khusus untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi dari pemrograman dinamis. Dan itu stats cost problem itu tuh diangkat dari kisah tentang seorang pencari, keberuntungan legendaris gitu di Missouri. Dia itu tuh, memutuskan untuk pergi ke, barat untuk bergabung dengan orang-orang yang demam emas di California itu. Terus selama perjalanan itu tuh membutuhkan, kereta yang di mana, eee, kereta tersebut tuh melalui daerah yang belum dihuni, di mana ada bahaya yang serius, oleh serangan-serangan, perampok. Ya, meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, mereka tuh mempunyai pilihan yang cukup besar tentang negara bagian itu. Rute-rute yang mungkin ditunjukkan dalam Fig 10.1 itu, di mana setiap negara bagian bagian itu direpresentasikan oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Dengan demikian, ada 4 tahap perjalanan kereta ke sana. Diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatan di negara bagian A, kota Missouri, ke tujuan negara bagian J, yaitu California. Baik, selanjutnya itu di sini ada sebuah study case. Nah, jadi itu intinya itu eh, kita tuh harus mencari mana rute yang biaya totalnya itu paling murah dan paling efektif. Nah, dengan ada itu, di sini kita adanya sebuah tabel yang dimana mempermudah kita mencari tahu kira-kira rute mana sih yang paling efektif. Nah, di sini tuh cara bacanya, semisal dari kota A ke kota B itu 2, A ke C itu 4, dan A ke D itu 3. Seperti itu dan seterusnya. Dan ini merupakan figur dari tabel yang ada di slide sebelumnya jika dibuat dalam bentuk flow atau figur. Untuk selanjutnya itu kita mencari solusi dari sebuah permasalahan yang ada di slide-slide sebelumnya. Oke, jadi itu pada intinya solving the problem itu tuh kan kita mencari solusi ya, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di studi case sebelumnya. Yaitu dengan menggunakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan metode trial and error. Namun cara menggunakan trial and error ini tuh masih kurang efektif gitu. Jadi kita menggunakan dynamic programming untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, lanjut aja kita ke bagian formulasinya. Kita bisa lihat aja di situ variabel xn-nya itu tuh n sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan untuk areanya itu ada x1, area A-nya itu rute A ada x1, x2, x3, x4. Dan di mana itu di kota kemananya itu di kota J, yaitu x4-nya ini. Dan seterusnya ya seperti yang kita lihat aja menggunakan rumus-rumus min dan immediate cost-nya. Baik. Dan untuk melakukan mencari masalah itu kita menggunakan backward. Itu dimulai dari eh, stack
eh, N4 atau tuh area 4 ya. Itu tuh berarti H I J itu. Di H ke I itu cosnya itu 3, sedangkan I ke J itu cosnya 4. Dan itu tuh dapat dilihat dari gambar ini. Nih, J 3 4. Selanjutnya itu solusi dari stage 3 ini. Nah, di sini tuh kan apa ya? N-nya itu sama dengan 3 nih, ada 3 ya. Dan untuk kota tujuannya itu ada 2, H sama I. Nah, di mana sih kita dapetin angka 4, 9, 6, 8, 7, 7 ini? Itu berasal dari kota awal ini ke kota akhirnya. Misalkan nih, E ke H. Jadi kenapa bisa dari 4? Itu tuh dari ini nih, dari kota. Itu sebenarnya fokusnya ke ini ya, ke tabel sebelumnya juga nih. Kita lihat dari sini. Rumusnya itu seperti ini gitu. A ke I ke J. Terus, jadi ini tuh 1 ditambah 3. Karena tujuan akhir kita kan ke kota J ya. Jadi hasilnya itu hasil 4. Dan 8 ini juga sama di E, I, J. Jadi si 4 ini tambah dengan 4. Hasilnya 8. Tuh. Dan seterusnya juga sama untuk kota F dan G. Selanjutnya itu ada F3 min, F3 bintang sorry. Itu tuh kita disuruh melihat gitu mana yang paling kecil angkanya dan paling efektif. Nah, kalau yang kita lihat itu yang paling kecil 4, maka dari itu kita pilih 4. Dan untuk X3 minnya, S3 bintangnya itu H. Baik, selanjutnya itu kita mencari solusi dari stage 2. eh Sebenarnya dari cara pengerjaannya sama. Kita tuh berfokus pada table yang sebelumnya juga. Contoh nih, di stage kedua ini tuh terdapat 3 kota awal dan 3 kota akhir EFG. Nah, di sini tuh kita lihat dulu rumusnya ini kan CX2 ditambah F3 bintang X2. Nah, jadi itu ini dapat dari mana 11 itu tuh? Kita lihat dulu di gambar ini B ke E. B ke E-nya itu kan 7 ya. 7 ditambah dengan yang tabel sebelumnya 4. Berarti 7 tambah 4 11. Nih 11 tuh. Sama dengan ini juga sama. B ke F. Berarti B itu berapa? Ke F 4 tambah 7. Nih ditambah 7. Hasilnya itu adalah 11 juga. Terus yang ke G-nya juga sama, B ke G. B ke G, mana G? Nah ini B ke G. Berarti 6 tambah ditambah juga 6. Hasilnya itu 12. Dan seterusnya juga begitu. Dan sehingga mendapatkan hasil yang mana yang paling kecil, yaitu 7 dengan X2 bintangnya itu E, seperti itu. Baik, lanjut yang ke bagian stage ke satu. Di sini tuh cara mengerjakannya sama dengan sebelumnya. Kita tuh menghubungkan dengan stage sebelumnya. Itu berarti kalau misalkan kita stage 1 sekarang kita ngerjain stage keduanya kita masukin ke sini untuk menjadi acuan. Kita lihat di stage sebelumnya. Oke, di sini tuh N-nya itu ada 1. Jadi kota awalnya itu ada 1 dan kota tujuan terakhir itu ada 3. Nah,
Di sini kita melihat perbedaan ya dari stage 2 sama stage 1 itu. Stage 1 itu dia cuma satu, sedangkan yang stage 2 itu ada tiga. Oke lanjut, mengerjakannya sama. Jadi kita tuh melihat dulu tujuan kota A itu awalnya. A itu tuh ke kota B berapa? 2. Berarti tinggal ditambahin aja dengan F2 bintang si stage kedua itu. Jadi 2 tambah 11 dengan 13 gitu. Dan seterusnya sama A ke C. Berarti kita lihat dulu A ke C itu berapa? 4 ditambah dengan 7. Yaitu hasilnya 11. Lanjut ke A ke D. A ke D itu berapa? 3. Ya udah tinggal tambahin aja dengan F2 bintangnya sih stage kedua, dan itu 8. Hasilnya 11. Nah, di sini kita memperoleh F1 minnya itu adalah 11. Dan X1 minnya itu dan X1 minnya itu antara C atau enggak D. Nah, seperti itu, guys. Dan itu merupakan solusi eh, dari yang apa yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Mulai dari choosing X1, for n-nya berapa, dari stage 1, dari stage 4 hingga stage 1. Dan ini merupakan solusi berupa gambar ya, di mana jalan-jalan efektif yang harus dilalui dari kota awal ke kota akhir, dari setiap kota awal. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai materi kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.